Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang disampaikan oleh Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Mari menyiapkan hati dan pikiran, selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam INRI hari ini, Selasa 1 Desember, pada peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan juga martir-martir Indonesia. Kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepada aku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya Injil hari ini sangat menarik. Tidak banyak dalam kisah Injil yang mengisahkan bahwa Yesus bergembira. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 ini dikisahkan bahwa Yesus bergembira. Saya ingin menjelaskan kepada Anda apa yang membuat Yesus bergembira. Kita akan memahami mengapa Yesus bergembira jika kita membaca Injil Lukas secara keseluruhan, terlebih khusus bab 10. Dalam bab 10 dikisahkan bahwa Yesus mengutus para muridnya, 70 murid diutus berdua-dua berkeliling kota dan kampung di tempat-tempat Yesus akan menuju ke sana. Maka para murid diutus terlebih dahulu untuk memberitakan kabar gembira ini. Lalu kemudian ke-70 murid ini kemudian kembali kepada Yesus dan mengisahkan apa yang telah mereka alami, keberhasilan apa yang telah mereka buat dalam memberikan kabar gembira itu di desa-desa dan kota-kota. Dikisahkan para murid menceritakan mereka telah mengusir setan-setan, iblis-iblis, dan menunjukkan karya-karya Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang mereka jumpai. Nah, dalam situasi itulah Yesus bergembira. Bergembira karena apa? Dikatakan juga dalam Injil hari ini bahwa Yesus bergembira karena para muridnya yang sederhana, yang tidak berpendidikan tinggi, itu memahami sungguh karya Allah. Karya Allah yang begitu hebat, begitu kuat, tidak dipahami oleh orang pintar dan pandai, oleh orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, tetapi justru dipahami oleh para muridnya yang sederhana. Sehingga Yesus sangat bersyukur dalam kegembiraannya itu. Yesus bersyukur karena para muridnya yang sederhana itu bisa menangkap karya Allah. Kemudian kegembiraan itu juga diungkapkan kepada para murid.
Yesus mengatakan, berbahagialah mata yang telah melihat, berbahagialah telinga yang telah mendengar apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Sebab banyak raja, banyak nabi ingin juga melihat, ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak. Tetapi kalian yang sederhana bisa melihat apa yang seharusnya nabi dan raja lihat, bisa mendengar apa yang seharusnya para nabi dan para raja itu mendengarkan. Kebahagiaan Yesus juga tercerah di sini, tercurah di sini, bahwa para murid itu melihat dan mendengar sungguh karya Tuhan dalam dirinya dan karya-karya Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Bagi saya ada dua hal. Yang pertama, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah saya dan Anda juga pernah membuat Yesus bergembira? Para murid sudah menunjukkan contoh kegembiraan Yesus karena para murid berhasil mewartakan kasih Tuhan, berhasil mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Nah, kalau dengan demikian, apakah saya, apakah Anda sudah berhasil juga menceritakan kabar-kabar gembira kepada orang yang ada di sekitar kita? Sudah berhasilkah kita membawa kabar gembira ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam keluarga, dalam masyarakat, lingkungan kerja kita, sudahkah kita menjadi utusan-utusan yang membawa kabar gembira? Jangan sampai kita tidak membawa kabar gembira, bahkan kita dianggap sebagai penyebab ketidakrukunan atau kehancuran. Berhasil kita membawa kabar gembira? Itulah yang membuat Yesus bergembira juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, yang mungkin bisa lebih dalam lagi permenuhan kita adalah, banggakah kita dengan apa yang kita lihat dan dengar dari Yesus? Yesus telah menunjukkan karyanya dan memberikan ajarannya melalui kitab suci, melalui karya-karyanya dalam gereja. Banggakah kita, saya dan Anda, memiliki iman dalam Kristus Yesus? Banggakah saya dan Anda memiliki kitab suci sebagai sumber pengajaran Tuhan? Memiliki gereja sebagai tempat untuk memuji Tuhan, tempat Tuhan untuk menguduskan umatnya, dan tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Banggakah kita sebagai umat beriman? Dua hal inilah yang menjadi permenungan kita hari ini. Dan semoga karena Injil hari ini, saya dan Anda diajak untuk semakin bangga menjadi orang Katolik dan mampu menjadi utusan-utusan di tengah masyarakat yang mewartakan kasih Tuhan. Semoga demikian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.